Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan selamat datang dalam acara Launching Surveyor Indonesia Net Culture atau SYNC dan peluncuran dari HC in Sync. Sync, Synchronize Beyond the Future. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada yang terhormat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Bapak Alex Denny, Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Bapak Imam Bustomi, Komisaris Utama PT Surveyor Indonesia Persero, Bapak Iman Pambagio, Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero, Bapak Rudianto, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Persero Bapak Dian M. Nur dan seluruh Dewan Komisaris dan jajaran direksi beserta para undangan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Dan demi kelancaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan dengan segala kerendahan hati, saya mau mengajak Anda untuk ikut mendoakan para korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Semoga para korban bisa ditemukan dan keluarga bisa diberikan ketabahan hingga saat ini. Untuk itu, berdoa kami persilahkan. Amin, berdoa selesai. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang saat ini sudah bergabung bersama saya di sini, mungkin masih penasaran, kemudian event apa ini dan apa itu SYNC? Anda sama seperti saya karena saya juga awalnya penasaran apa keseruan yang akan dibagikan pada hari ini. Jadi, SYNC ini adalah SYNC atau Surveyor Indonesia Net Culture yang merupakan sebuah komitmen dari Surveyor Indonesia dalam implementasi digital dari seluruh fungsi yang ada di Surveyor Indonesia. Nah, SYNC ini juga punya tagline, Synchronize Beyond the Future. Di mana dengan adanya sinkronisasi, maka setiap proses bisnis di Surveyor Indonesia bisa semakin terhubung dan juga optimal. Dan didukung dengan internalisasi core value akhlak, serta EVP atau Employee Value Proposition yang diterapkan secara konsisten, maka diharapkan Surveyor Indonesia bisa bertransformasi menjadi perusahaan yang memiliki budaya kerja digital, serta menjadi pelopor inovasi, terutama dalam bidang teknologi, khususnya di industri TIC atau Testing, Inspection, and Certification yang diakui secara nasional dan juga regional. Oleh sebab itu, kehadiran Bapak dan Ibu yang saat ini bergabung bersama kita, Anda merupakan saksi akan kesiapan Surveyor Indonesia untuk terus beradaptasi terhadap perubahan yang ada, salah satunya dengan digitalisasi teknologi. Dan selanjutnya sebelum kita masuk ke acara inti pada pagi hari ini, untuk menambah rasa cinta dan juga bangga kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami persilakan untuk Anda menyalakan video Anda dan mengambil sikap sempurna, namun kami mohon izin untuk tetap menonaktifkan mikrofon Anda, jadi tetap dalam keadaan mute, agar kemudian tidak mengganggu dalam sinkronisasi begitu ya, takutnya ada delay dan lain sebagainya. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih banyak.
Dan acara selanjutnya akan langsung lanjutkan dengan pemberian sambutan oleh Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Persero. Langsung saja kita akan langsung sapa Pak Dian yang akan bergabung bersama kita di sini. Halo, selamat pagi Pak Dian. Selamat pagi, Mas. Pagi. Selamat pagi Pak Dian, apa kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat Pak. Baik, kami persilakan untuk memberikan sambutannya Pak Dian. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Alex Dani, Deputi SDM IT Kementerian BUMN. Yang saya hormati juga Pak Imam Pambagio, Komisaris Utama PT Surveyor Indonesia, Bapak-Bapak Komisaris yang hadir di sini. Saya lihat ada Pak Paulus Prananto, Pak Rudianto, Dirut BKI, rekan-rekan direksi PTSI, dan juga tentunya rekan-rekan Surveyor Indonesia yang hadir di Zoom pada pagi hari ini. Pak Deputi, izin kami menyampaikan bahwa dan juga melaporkan bahwa inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman di bawah koordinasi Ibu Lucy Seba, Direktur SDM PTSI, terkait dengan konsep synchronization ini sangat welcoming dan sangat ditunggu-tunggu. Beberapa waktu yang lalu di penghujung tahun 2020, Ibu Lucy dan juga beberapa teman-teman milenial ini kita berdiskusi bersama-sama dan teman-teman milenial ini menyampaikan tentang konsep synchronization atau bagaimana masalah digitalisasi ini dapat digenjot untuk dilakukan di Surveyor Indonesia dan juga dalam rangka transformasi perusahaan secara keseluruhan. Tentunya hal ini tidak mudah untuk dilakukan karena bukan hanya meng-IT-kan atau mengotomatisasi proses sehingga menjadi lebih cepat, sehingga menjadi lebih error free dan sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi, transformasi ini adalah transformasi budaya menuju digitalisasi. Dan ini menjadi tantangan sendiri. Dan apabila tantangan ini bisa di-overcome, bisa dilampaui, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan oleh Surveyor Indonesia sebagai suatu perusahaan jasa survei. Terkait dengan hal ini, jasa survei di seluruh dunia, di berbagai belahan dunia, TIC Industry, ini sudah melakukan langkah-langkah maju terkait dengan digitalisasi di bisnis inspeksi, verifikasi, dan sebagainya. Kita lihat dari SGS, dari BV, dan lain-lain. Ini bahkan mengakuisisi perusahaan untuk meningkatkan kinerja digitalisasi mereka masuk ke market-market yang baru. Dan potensi bisnis ini dikaji secara khusus oleh konsultan dunia, antara lain BCG. Saya melihat bahwa prospek ini untuk TIC di Indonesia juga akan dapat melakukan hal yang serupa, terutama market di sini masih pada level yang masih bisa dibilang untuk TIC industri masih di level menengah, belum secanggih yang ada di belahan dunia yang lain. Dan oleh sebab itu potensi marketnya masih besar dan saya harap PT Surveyor Indonesia dapat menjadi pelopor di sini bersama-sama tentunya nanti kalau dalam rangka holding dengan kedua perusahaan lainnya yaitu BKI dan Sukovindo. Saya kira langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman milenial di bawah koordinasi Ibu Lucy ini akan bisa segera leapfrog ke depan. Kita akan buatkan petanya terlebih dahulu, mappingnya untuk PTSI bagaimana, dan kita akan memberikan contoh apa yang seharusnya dilakukan, dan juga bukan hanya sebagai jargon untuk digitalisasi, tapi bagaimana mengimplementasikan dan juga melakukan transformasi budaya dalam rangka mendukung digitalisasi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih tentunya kepada teman-teman milenial yang sudah ada di PTSI dan sudah membuat footprint awal yang bagus sekali untuk perusahaan
Dan semoga ini menjadi barometer kesuksesan milenial di PTSI ke depannya. Terima kasih juga untuk Bu Lucy dan juga direksi yang lain yang sudah mensupport kegiatan ini. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dian M. Nur selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Persero. Dan betul seperti yang disampaikan bahwa digitalisasi teknologi sangat penting sekali begitu ya. Dan mudah-mudahan di awal tahun 2021 ini bisa menjadi awal dari tahun digitalisasi teknologi di perusahaan manapun dan juga terutama BUMN lainnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pemberian sambutan oleh Komisaris Utama PT Surveyor Indonesia Persero. Untuk itu kita akan bergabung bersama Bapak Iman Pambagio. Halo Pak Iman. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Iman, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, baik. Silakan Pak Iman untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Bapak Alex Denny, Bapak dan Ibu dari Kementerian BUMN lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Persero, Bapak Dian Muhammad Nur, Bapak-Bapak Komisaris PT Surveyor Indonesia, Direktur Utama PT BKI, Bapak Rudianto, jadi saya lihat ada hadir, juga Direktur Utama PT Sukopindo atau yang mewakili, tentunya jajaran direksi dan karyawan PT Surveyor Indonesia yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat ridhonya maka kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini di tengah berbagai keprihatinan yang dihadapi oleh bangsa kita akhir-akhir ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirut arti dari digitalisasi yang perlu dilaksanakan ditempuh oleh PT Surveyor Indonesia. Transformasi digital merupakan sebuah gelombang perubahan berbasis digital yang mau tidak mau harus kita adopsi dan manfaatkan agar perusahaan dapat maju berkembang secara berkesinambungan. Kita menyaksikan di berbagai sektor di berbagai negara bahwa transformasi digital dapat mendorong perusahaan tidak saja untuk mencapai target pendapatan dan menghasilkan profit, tapi juga untuk memberikan added value kepada pemangku kepentingan perusahaan. Pembaruan yang berbasis digital yang seamless dapat memangkas biaya, mempersingkat waktu, meningkatkan akurasi produk yang dituntut oleh pasar, lebih mendekatkan diri kepada customer, yang pada akhirnya memperkuat competitive advantage dapat pada perusahaan untuk dapat bersaing secara lebih baik di pasar. Kita baru saja melalui tahun 2020 dan tahun 2020 menghadirkan berbagai tantangan yang kita semua lalui, namun juga sebetulnya menjadi katalisator bagi terjadinya ledakan proses adaptasi digital pada seluruh sektor industri di dunia, baik secara masif dan juga dalam waktu yang sangat singkat. Ini merupakan respon dunia terhadap situasi COVID-19 yang berkepanjangan dengan melakukan digitalisasi dalam tempo secepatnya agar dapat bertahan dalam situasi pandemi. Ini dilakukan oleh pemerintah maupun khususnya pelaku usaha pada semua skala. Tapi transformasi ini akan terus berlanjut tanpa dapat dibendung dan tidak terbatas hanya sebagai respon terhadap situasi pandemi, tapi akan terus berlangsung di era pasca pandemi sebagai bagian dari business response to ever-changing nature of markets. Dengan kata lain, kita sadari atau tidak, kita telah melangkah memasuki era new normal, di mana teknologi akan terus mendorong proses digitalisasi pada semua lini dengan tempo yang justru semakin cepat. Oleh karena itu, di balik proses digitalisasi ini, people atau human capital memegang peranan kunci dalam keberhasilan perusahaan melakukan digitalisasi. Human capital yang highly initiative, digitally savvy, dan team-oriented adalah prasyarat dan bukan nilai tambah agar transformasi digital pada perusahaan berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, transformasi digital perlu didukung oleh manajemen atau pengelolaan SDM yang lebih optimal, relevan dengan tantangan yang ada, namun juga visionary. Jadi, Bapak Ibu sekalian, hari ini PT Surveyor Indonesia melakukan peluncuran
Surveyor Indonesia Net Culture atau SINC, yaitu yang saya pahami sebagai sebuah upaya pengembangan budaya digital guna merespon tantangan yang muncul dari gelombang digitalisasi, baik di tanah air maupun di dunia. Saya berharap dengan diluncurkannya SINC di hari ini, baik manajemen maupun seluruh pegawai PT Surveyor Indonesia dapat menjadi agent atau pelaku transformasi digital bagi masa depan perusahaan yang lebih cemerlang. Rasanya kita tidak dapat tinggal diam sebagai penonton atau hanya sebagai pengguna. Kita harus menjadi pelaku, menjadi agent, bahkan menjadi innovator yang mendorong proses digitalisasi perusahaan dari dalam. Saya harapkan dengan diluncurkannya SINC pada hari ini, PT Surveyor Indonesia dapat semakin menjadi pelopor dalam bisnisnya. Saya kira demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Iman Pambagio selaku Komisaris Utama PT Surveyor Indonesia Persero. Dan benar seperti yang dikatakan tadi, saya nge-quote kata-kata dari Pak Iman begitu ya, bahwa ada baiknya kalau kita semuanya saat ini bisa menjadi pelaku atau pelopor dari hadirnya digitalisasi teknologi dan tidak hanya menjadi penonton. Selanjutnya, sambutan berikutnya akan diberikan oleh Deputi Bidang SDM Teknologi dan Informasi. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Alex Denny, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat tahun baru buat semua. Semoga tahun baru ini memberikan harapan baru yang lebih baik. Walaupun masih ada pandemi, tapi sudah mulai ada titik terang. Depan sana vaksin sudah mulai disertifikasi. Dan mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini siap untuk disuntikan kepada garda terdepan kita, nakes-nakes dan lain-lain. Terima kasih Pak Dian, Pak Dirut, Surveyor Indonesia atas dukungannya, Bu Lucy dan segenap jajaran Surveyor Indonesia. Senang sekali saya hadir di sini. Karena itu saya ingin menyapa juga Pak Rudianto, sahabat saya waktu masih sekolah di kampus Biru Sukovindo dulu, ya. Mudah-mudahan di sini juga ada kawan-kawan dari Sukovindo sebagai sebuah keluarga besar dalam klaster TIC yang sudah kita gagas bersama. Senang sekali tadi Pak Iman sudah bicara bagaimana pentingnya digitalisasi, transformasi menghadapi dunia yang semakin tidak pasti dan berkembang dengan cepat. Dan Pak Dian juga tadi sudah menyampaikan mengapa pagi ini dilakukan launching yang diharapkan menjadi momentum, menjadi moment of truth bagi transformasi digital atau percepatan transformasi digital. Saya sangat ingat betul karena namanya juga kampus pertama setelah lulus ya, walaupun sempat master sebentar, tapi sebetulnya saya nggak sempat sekolah di antara 2 minggu sudah drop out, kemudian pindah ke Sukovindo. Dan pelajaran pertama yang saya masih ingat sampai hari ini adalah mengapa ada Sukovindo. Ya, waktu itu bicaranya surveyor company, inspection company atau testing company. Kita ada karena ada 2 orang yang mau transaksi dan tidak saling percaya. Ya. Kalau 2 orang itu percaya, kita nggak dibutuhkan sama mereka. Mereka mau beli beras, mereka mau yakin pembelinya kualitas berasnya bagus atau enggak. Mereka mau beli cengkeh, yang mau beli cengkeh mau tahu kadar airnya sesuai dengan harapan. Yang jual juga gitu, nggak percaya bahwa nanti uangnya akan ditransfer sesuai dengan komitmen. Karena itu kita sebagai third party yang independen diharapkan meningkatkan kepercayaan, memberikan kepercayaan sehingga 2 belah pihak tadi jadi bertransaksi. Lambat laun kita dihadapkan pada kenyataan bahwa teknologi makin lama makin canggih, makin cepat, makin mudah diakses, dan makin lama makin murah. Nah, disrupsi teknologi menggiring dunia kepada apa yang disebut sebagai intermediate. Jadi kalau tadi intermediary, karena tidak cukup informasi, tidak cukup resources, ya, antara 2 orang yang akan bertransaksi, seller dengan buyer. Kemudian teknologi membuat
disintermediary itu terjadi. Karena teknologi bisa langsung memberikan report lebih akurat, lebih cepat, lebih mudah diakses. Karena itu kita lihat betapa rentannya industri kita ini kalau kita tidak sikapi dengan bijak. Ya. Misalnya kalau Anda lihat surveyor asuransi kendaraan, tinggal di negara-negara berkembang, surveyor asuransi kendaraan itu ada. Jadi kalau Anda mau mengasuransikan kendaraan bekasnya, lalu datang dulu surveyor untuk memotong kendaraannya, memberitahu ini ada legend di bumpernya, kaca spionnya tinggal satu, dan lain-lain. Tetapi negara yang maju itu sudah tidak ada surveyor asuransi kendaraan. Bahkan kita perkirakan nanti customer-nya langsung video call saja, ini mobil saya tampak depan, tampak samping, tampak belakang, ini ada legend segala macam, ya, sehingga asuransi langsung tidak ditutup polisnya tanpa dilakukan. Thank you. Saya mau bikin sumur atau kolam renang, saya sampel airnya dulu ke labnya Sukovindo atau ke labnya Survey. Ya. Tetapi supplier datang lengkap dengan robotnya dan kemudian alat yang akan mendeteksi bukan hanya kadar airnya, bukan hanya bakterinya, tetapi juga suhunya, pH-nya, dan lain-lain. Jadi bahkan dari remote pun saya bisa buka handphone saya, kemudian mengetahui berapa pH, berapa suhu, berapa kadar bakteri yang ada di air kolam renang rumah saya, tanpa perlu saya ambil sampel ke laboratorium. Dan kita yakin teknologi yang dilahirkan, yang dihasilkan, makin lama makin canggih, makin murah, makin mudah diakses, makin fleksibel. Dan karena itu memang digital transformation di industri TIC itu perlu diakselerasi agar kita tetap relevan ada di tengah-tengah industri tersebut. Karena kalau tidak, nanti peran-peran kita itu akan digantikan oleh teknologi. Karena itu saya menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh Surveyor Indonesia, melakukan brand dalam transformasinya, synchronize. Ya, synchronize berarti juga kita menyesuaikan dengan zamannya. Ya, kalau zamannya memang sudah high tech, kita mesti masuk ke high tech. Dan karena itu selamat pada Pak Dian yang sudah memandani ini, kepada Bu Lucy yang sudah menggalang generasi mudanya di Indonesia, para millennials. Saya dilaporin, Pak, ini brandnya, desainnya, segala macam ini dikolaborasikan antara millennials dengan senior millennials yang ada di Surveyor Indonesia. Jadi selamat kawan-kawan di sana. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi momentum untuk terjadinya akselerasi. Jadi kami tentu saja di Kementerian bangga, senang, dan selalu dukung kalau terjadi inisiatif-inisiatif yang mengakselerasi transformasi digital. Kedua, karena kita dihadapkan pada competitiveness yang juga semakin ketat, kita perlu melakukan konsolidasi. Dan TIC sudah melakukan konsolidasi di bawah Pak Wamen, dilakukanlah pengelompokan bisnis antara PKI dan konsolidasi akan membuat terjadinya cost reduction. Karena cost yang redundant tidak perlu terjadi karena kita melakukan konsolidasi. Apa yang sudah di-invent oleh Indonesia tidak perlu di-reinvent oleh Sukovindo. Apa yang di-invent oleh Sukovindo tidak perlu di-reinvent oleh PKI. Dan begitu juga sebaliknya, apa yang di-invent oleh PKI tidak perlu di-reinvent oleh Surveyor. Itu harapannya. Jadi konsolidasi diharapkan melakukan cost reduction sehingga kita bisa lebih efisien di dalam menjalankan. Nah, tahap kedua setelah konsolidasi biasanya adalah standarisasi. Standarisasi praktek-praktek human capital di antar cluster itu diharapkan melakukan lagi cost efficiency. Jadi melalui konsolidasi akan terjadi cost reduction, melalui standarisasi akan terjadi lagi cost efficiency. Dan kemudian otomasi yang dilakukan akan melakukan lagi cost effectiveness.
approach. Jadi kita secara bertahap melakukan konsolidasi, kemudian melakukan standarisasi, melakukan otomasi dengan harapan terjadi cost reduction, terjadi cost efficiency, dan terjadi lagi cost effectiveness di dalam. Dan terakhir, setelah automation, biasanya akan terjadi lagi personalization. Ya, jadi walaupun kita sudah automate menggunakan sistem, tetapi pada akhirnya customer membutuhkan experience yang berbeda. Begitu juga dengan employee kita, membutuhkan experience yang berbeda. Jadi fase berikutnya setelah terjadinya automation adalah personalization. Nah, harapan inilah yang kemudian kami juga gagas inisiatifnya di Kementerian BUMN agar semua BUMN, anak dan cucu BUMN melakukan konsolidasi, melakukan standarisasi approach dalam konteks human capital, melakukan automation, dan kemudian melakukan personalisasi kepada karyawan sehingga experience dari employee itu makin lama makin baik. Dan kita sudah sepakat akan membentuk shared service, dan shared service itulah yang akan melayani seluruh cluster terkait dengan praktek-praktek human capital termasuk teknologi dalam human capital. Karena itu tanpa mengurangi excitement saya dalam mendukung proses launching Sing berikut dengan mobile app ini, tolong dipastikan Ibu Lucy berkoordinasi dengan Pak Bustomi agar platform yang digunakan itu sama dengan apa yang digagas oleh Pak Bustomi. Jadi pastikan ini sudah kelihatan mengerucutnya sama, saya kemudian tidak terlalu rewel untuk menentukan. Tetapi kepada BUMN-BUMN lain yang sekarang ini juga sedang menyiapkan investasi teknologi di human capital, kita minta untuk hold terlebih dahulu agar dipastikan investasinya sejalan dengan platform yang dipilih oleh Pak Bustomi sebagai aspek PI yang ada di Kementerian BUMN yang nanti akan digunakan di dalam global set service kita untuk melayani seluruh BUMN. Jadi mudah-mudahan ini sudah klop dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nanti tinggal disinkronize saja dengan apa yang ada di global set service. Jadi Sync brandnya keren nih ya. Mungkin akan sering saya gunakan kata-kata Sync, synchronizing dengan cluster, dengan antar cluster, dan pada gilirannya seluruh BUMN, anak dan cucunya, kemudian cover di dalam sebuah platform ekosistem human capital, dan kita ada di platform itu bersama-sama, sehingga diharapkan BUMN betul-betul lari lebih cepat, melakukan transformasi digital, dan mengajak kawan-kawan swasta, kooperasi, dan segenap instansi lainnya untuk juga melakukan transformasi digital, membuat Indonesia menjadi Indonesia emas paling lambat 2045 sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden. Saya kira itu sambutannya dari Kementerian BUMN mewakili Kementerian. Terima kasih atas inisiatifnya. Kami akan selalu support, kita akan selalu koordinasi, dan mudah-mudahan tadi terjadi konsolidasi antar klaster, terjadi standarisasi, terjadi otomasi, kemudian baru terjadi lagi personalisasi terhadap customer experience atau employee experience. Sukses untuk Sync, sukses untuk Bu Lucy, Pak Mian, dan sukses juga untuk Cluster TIC dalam rangka menghadapi masa depan yang tidak pasti, yang makin challenging. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkati oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam mengemban amanah yang tidak ringan ini, menjadikan BUMN menjadi social dan economic value untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alex Denny. Kami mohon kesediaannya untuk tetap bersama kami. Karena selanjutnya saya akan memanggilkan juga Pak Dian dan juga Pak Iman untuk bergabung bersama kami. Untuk melakukan foto bersama. Jadi kali ini akan masuk sesi foto bersama di mana kita akan melakukan beberapa sesi. Yang pertama ini dengan 3 tamu VIP kita. Baik, sudah bergabung bersama kita. Kita akan bersama-sama hitung sampai 3. Silakan berikan senyum terbaiknya Pak, boleh? 1, 2, 3. Baik, selanjutnya boleh dikepalkan tangannya untuk bisa menjadi tanda kesiapan pegawai dari Survei Indonesia untuk terus bergerak ke arah digitalisasi.
silakan dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Terima kasih untuk para tamu VIP kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama dengan seluruh yang sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan untuk menyalakan video Anda, namun mohon maaf untuk mematikan mikrofon Anda. Baik, sudah siap semuanya? Dalam hitungan 3, 1, 2, 3, silakan senyum. Selanjutnya boleh dikepalkan tangannya. Boleh semuanya dikepalkan tangannya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Terima kasih, kita masuk langsung ke layer berikutnya. Baik, di layar berikutnya sudah bergabung bersama kita. Langsung kepalkan tangannya, langsung boleh kita langsung foto dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Sudah cukup, baik terima kasih. Langsung ke layer berikutnya. Ini agak banyak nih, maaf ya Pak Dian, Pak Alex, Pak Iman, mohon maaf ini. Kita berlayer-layer soalnya ya. Baik, sudah di layer berikutnya. Mohon maaf, kami persilakan untuk mengepalkan Fokus saja tangannya. bisa nggak ya? Baik. Oke, mukanya boleh senyum aja, jangan galak-galak, nanti serem. Udah dikepalin tangannya, mukanya serem ya. Oke, boleh. Semuanya dikepalkan tangannya dalam hitungan 3. Kita sama-sama berfoto. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup. Selanjutnya, layer berikutnya. Masih ada layer keempat. Oke, silakan dinyalakan videonya masing-masing. Silakan dikepalkan lagi tangannya. Ini merupakan tanda kesiapan dari pegawai Survey Indonesia untuk bisa bergerak ke arah digitalisasi. Bentuk komitmen kita bersama ya. Sudah siap? Silakan kepalkan tangannya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Layer terakhir kali ini ya. Oke, sudah bergabung bersama kita semuanya. Silakan dikepalkan tangannya. Semua udah siap dong ya. Going into digitalization technology. Wah, makin lama makin banyak lagi yang bergabung. Sudah cukup semuanya? Baik. Dalam hitungan 3 silakan kepalkan tangannya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Oh masih ada satu, oh masih ada lagi. Oh masih ada lagi ternyata. Mohon maaf, nambah-nambah lagi yang nonton kita saking banyaknya ya. Ini kayak pertandingan bola ya, makin lama makin banyak yang nonton ya. Oke, siap? Sekali lagi mohon kepalkan tangannya boleh bersama-sama kita berfoto. Oke, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, nambah lagi. Satu lagi ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir nih. Tapi masih nambah terus nih. Oke. Baik. Oke, nambah terus, nambah. Iya. Boleh. Nggak apa-apa. Oke. Aduh, makin nambah lagi. Makin tambah kecil aja mukanya ya. Oke. Sudah? Sebentar ya Bapak Dian, Bapak Iman, Bapak Alex. Oke, boleh. Sudah semuanya bergabung. Boleh sekarang kepalkan lagi tangannya. Kita akan berfoto dalam hitungan 3. Siap semuanya? 1, 2, 3. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kita di sini. Dan terima kasih pada para tamu VIP kita yang sudah bergabung. Mohon maaf, dari tadi udah kita gangguin untuk kepal terus tangannya. But anyway, dengan berakhirnya foto sesi tadi, maka selesai sudah begitu ya, bukan acaranya. Untuk sesi-sesi sebelumnya, karena kita akan langsung masuk ke sesi inti pada hari ini. Di mana selanjutnya adalah Virtual Launch Surveyor Indonesia Net Culture. Ini melambangkan komitmen manajemen Surveyor Indonesia dalam implementasi digitalisasi perusahaan yang memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh informasi perusahaan, mulai dari informasi tentang produk jasa, kepegawaian, hingga aset perusahaan untuk menciptakan Surveyor Indonesia yang tersinkronisasi ke seluruh penjuru Indonesia. Dan oleh karena itu, dengan hormat kami akan mengundang Deputi SDM Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Bapak Alex Denny, Komisaris Utama Surveyor Indonesia Bapak Iman Pambagio, dan Direktur Utama Surveyor Indonesia Bapak Dian M. Nur untuk berkenan melakukan virtual launch secara bersama-sama. Untuk itu saya akan menghitung dalam 1, 2, 3 dan di hitungan setelah 3 kami mohon kesediaannya kepada Bapak-Bapak untuk mengatakan start synchronizing. Baik, Bapak sudah siap semuanya? Ya. Baik, saya akan hitung sampai 3. Silakan semuanya, untuk Anda semuanya mau screen capture, mau menit satu juga kami persilakan. 1, 2, 3. Start synchronizing. Start synchronizing. Start synchronizing.
Dunia bisnis telah berubah secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Saat ini kita hidup dalam masyarakat yang terhubung, di mana perubahan dapat terjadi dengan cepat, konstan, dan tidak dapat diprediksi. Banyak hal berubah lebih cepat dan dinamis daripada sebelumnya, yang membuat lebih sulit untuk memprediksi hasil dan membuat keputusan bisnis yang cerdas. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah mendisrupsi gaya hidup manusia, termasuk cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Dengan adaptasi teknologi, perusahaan dapat mengoptimalkan fleksibilitas organisasi, mengurangi biaya operasional, dan menjadi pemimpin global di antara kompetitor. Pandemi COVID-19 pun semakin mempercepat dan memaksa perubahan terjadi dalam dunia bisnis. Remote working dan online meeting pun menjadi hal yang lumrah. Transformasi menjadi kredo paling penting bagi dunia industri saat ini, guna menghadapi pasar yang semakin tak bisa diprediksi. Teknologi digital turut membawa perubahan besar terhadap industri testing, inspection, and certification atau TIC. Peran perusahaan TIC diprediksi akan segera berubah. Namun dengan munculnya adaptasi teknologi digital, peran perusahaan TIC dalam dunia ekonomi akan menjadi semakin besar di dekade mendatang. Surveyor Indonesia Net Culture Sync merupakan langkah strategis yang diimplementasikan oleh PT Surveyor Indonesia Persero dalam menjadikan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai budaya dalam melaksanakan proses bisnis dan operasionalnya untuk menciptakan networking atau jaringan yang tersinkronisasi untuk menjawab tantangan masa depan, serta turut mengintegrasikan budaya digital dengan core value, akhlak, dalam memberikan jasa pemastian kepada pelanggan yang sejalan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan daya saing global dan menjadikan Surveyor Indonesia sebagai pabrik talenta, Surveyor Indonesia melakukan transformasi digital dimulai dari human capital sesuai dengan Employee Value Proportion BUMN, yaitu belajar, bertumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia. Surveyor Indonesia terus mendorong proses digitalisasi di semua sektor bisnis, termasuk sektor bisnis existing maupun sektor bisnis yang tengah dikembangkan, yaitu teknologi komunikasi dan informasi, lingkungan dan agrikultur, makanan, kesehatan, energi baru terbarukan, transportasi dan infrastruktur. Ya, dengan pembacaan Start Synchronizing tadi dan pemutaran videonya, maka sudah resmi Sync telah dibuka. Jadi menurut Pak Alex Denny tadi juga sudah disebutkan bahwa dengan adanya teknologi seperti ini maka membuat efisiensi untuk masalah cost, kemudian juga meningkatkan kepercayaan, mempercepat juga informasi, dan tentunya ini kita butuhkan sekali untuk digitalisasi teknologi agar sekarang ini semua perusahaan bisa menggunakan teknologi dengan baik ya. Baik, dan selanjutnya tidak hanya tentang Sync, tapi hari ini saya juga punya kabar yang sangat membahagiakan untuk semua pegawainya Surveyor Indonesia. Kali ini bisa tersenyum lega begitu ya, karena kita punya aplikasi yang seru banget. Jadi ini namanya adalah HC InSync. HC InSync ini adalah aplikasi yang bertujuan untuk mengakomodasi seluruh informasi tentang pegawai Surveyor Indonesia. Dan keseruannya adalah aplikasi ini punya fitur selayaknya media sosial, di mana para pegawainya bisa saling bertukar pesan, memasang status, sampai ngasih like dan juga komen, semuanya bisa. Di postingan lain semuanya bisa lewat sini ya. Untuk itu saya mau muterin satu videonya untuk tahu lebih banyak. Sambil saya mau mengajak Anda semuanya, silakan download aplikasi HC InSync. Sekali lagi, HC InSync di Android Anda. Silakan kita mau lihat videonya, ini dia. Hei, kok kayaknya bingung banget? Ada apa nih? Iya nih, pusing. Pemilihan pegawai banyak banget.
dan butuh cepat lagi. Oh, ini. Tenang aja. Sekarang semua keperluan terkait kepegawaian bisa diproses dan diakses melalui aplikasi HC Insync. Oh ya? Kalau cabang butuh bank data pegawai untuk tender, bisa diambil di situ. Oh, tentu bisa. Update data pegawai dan ubah status keluarga. Bisa. Kalau cari form-form kepegawaian bisa. Bisa. Tenang aja. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Aplikasi HC Insync ini merupakan salah satu bentuk transformasi digital Surveyor Indonesia. Tidak hanya untuk proses administrasi kepegawaian, tapi juga untuk proses rekrutmen, pengelolaan pelatihan dan asesmen, monitoring kinerja tim, evaluasi performa dan prestasi kerja tim kita, bahkan sebagai wadah untuk mengapresiasi prestasi kinerja pegawai. Penggunaannya dirancang se-user-friendly mungkin. Pegawai bisa update data dirinya sendiri loh. Peraturan dan kebijakan umum perusahaan juga dapat diakses oleh setiap pegawai yang memerlukan. Kegiatan pelatihan dan pengembangannya juga bisa dilakukan online. Waktu pelatihannya bisa diatur sendiri dan ada e-sertifikatnya juga loh. Terus nih, kita juga bisa upload foto, video, atau konten menarik lainnya di timeline. Seluruh pegawai Surveyor Indonesia bisa kasih like, komen, atau saling nge-tag pegawai lain untuk meramaikan timeline-nya. Bisa buat seru-seruan gitu juga. Keren banget. Jadi seperti akun sosial media gitu ya. Iya. Semua data menjadi terintegrasi dan pegawai menjadi terkoneksi. Benar sekali. Download aja aplikasinya di Play Store. Siap. Kalau gitu saya share ke yang lain dulu ya. Oke. Sekalian dicobain sama mereka. Terima kasih ya. Sip. Kalau mau ngajuin cuti, lembur gitu, bisa juga ya? Bisa dong. Tapi masih loading ya. Aplikasi ini kita bisa mengakses peraturan-peraturan yang berlaku di PTSI seperti SKD dan prosedur. Jadi kita bisa tahu informasi atau kebijakan terbaru di PTSI dengan mudah dan cepat meskipun kita berada di cabang. Melalui aplikasi ini diharapkan bahwa pelatihan-pelatihan dapat diikuti oleh para pegawai seluruh Indonesia, khususnya pegawai PTSI melalui media online. Pegawai bisa menyaksikan atau menonton video-video pelatihan-pelatihan yang ada pada fitur Learning and Event. Proses tender yang begitu padat, tim marketing bisa mendapatkan CV terbaru dari pegawai-pegawai yang akan diikutkan tender. Karena pegawai bisa langsung mengupdate data pribadi mereka sendiri. Melalui aplikasi HC Insync, saya dapat mengupdate data pribadi saya sendiri, kapanpun dan dimanapun yang saya mau. Saya juga dapat menggunakan aplikasi ini sebagai sosial media saya dengan mengupdate kegiatan yang menarik dan berinteraksi dengan pegawai Surveyor Indonesia yang berada di daerah. HC Insync Beyond the Future. 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 Nah, itu dia tadi gambaran singkat apa itu HC Insync. Untuk Bapak dan juga Ibu saat ini sudah bisa mendownload aplikasi HC Insync dengan menulis keywordnya WLB atau WLB pada Play Store Anda atau dengan mengakses websitenya di sso.wlb.co.id. Silakan, sekarang boleh dicoba juga di-download aplikasinya, kemudian memposting keseruan hari ini. Akan menjadi sangat seru sekali. Tungguin, siapa tahu nanti teman-temannya, kerabatnya mau posting semuanya bisa, mau komen bisa, atau juga banyak likes-nya.
It's gonna be really fun ya. Dan dengan berakhirnya pemutaran Haji Insing tadi menandakan berakhirnya juga acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah bergabung di acara hari ini dari awal sampai dengan akhir. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Alex Denny, Pak Iman Pembagio, Pak Dian M. Nur, beserta jajaran direksi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tak bosan-bosannya juga saya ingin menyampaikan kepada para hadirin untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Akhir kata saya Aryo Astungkoro pamit undur diri. Sampai jumpa saat Indonesiaku.